Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Di sini, kalian para K-lovers akan belajar bahasa Korea dengan mudah di rumah. Udah pada belajar Hangul belum? Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini dan belum sempat belajar Hangul, kalian bisa simak dan tonton di video-video aku ini. Karena di video-video ini aku telah menyiapkan materi yang mudah untuk teman-teman pelajari. Mulai dari jenis huruf, cara penulisan, dan cara pelafalannya. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, like, komen, maupun share channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa semakin maju dan berkembang. Dan yang terpenting, bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk video kali ini, kita akan membahas materi yang amat sangat penting. Kenapa? Karena materi ini akan selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan teman-teman saat akan memasukkan nomor telepon pacar, mencari alamat rumah mertua, menentukan waktu kencan, bahkan menghitung gaji yang akan teman terima tiap bulan. Udah punya gambaran? Coba tebak, kira-kira materi apa yang akan kita bahas di video kali ini? Yap, benar sekali. Di video kali ini kita akan membahas angka atau bilangan Korea. Tapi sebelum kita mulai ke materi ini, di sini aku mau infokan dulu ke teman-teman semua. Kalau bilangan atau angka Korea terdiri dari dua macam atau dua jenis, di mana tiap jenisnya mempunyai fungsi atau kegunaannya masing-masing. Penasaran? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, kita langsung ke pembahasan bilangan yang pertama. Bilangan asli Korea. Sesuai dengan namanya, bilangan ini adalah bilangan yang asalnya dari Korea dan merupakan bilangan asli Korea. Dan untuk fungsinya sendiri, secara umum, bilangan ini digunakan untuk menyatakan jumlah satuan. Meskipun untuk beberapa pengecualian, jumlah bisa juga menggunakan bilangan Sino-Korea. Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai dari angka yang pertama. Hana, Jul, Set, Net, Tasot, Yasot, Ilgop, Yodol, Ahok, Yal, Semul, Soron, Mahan, Shin, Yeshun, Iren, Yoden, Ahan, Bet. Nah, untuk angka belasan, 20-an, 30-an, maupun angka-angka puluhan lainnya mempunyai pola aturan baca yang sama, di mana kita harus meletakkan angka puluhan di depan, baru diikuti dengan angka satuan. Sebagai contoh, di sini aku menuliskan angka 12, 24, 31, 43, dan 57. Untuk angka 12, pada bilangan ini kita baca Yol Dul, di mana kita harus meletakkan angka 10 atau puluhan Yol di depan, baru diikuti angka satuan Dul atau 2. Untuk angka 24 sama Smul Net, di mana kita harus meletakkan angka 20 di depan, yaitu Smul, baru diikuti dengan angka 4, Net. Untuk angka 31, yaitu Soren Hana, sama, di sini kita harus meletakkan angka 30, yaitu Soren, baru diikuti dengan angka satuan 1, Hana. Untuk angka 43, yaitu Mahan Set, dan angka 57, Swin Ilgop. Ini juga berlaku untuk angka-angka lainnya, misal seperti angka 11, angka 13, angka 21, 22, 32, 33, dan seterusnya. Intinya,
kita harus meletakkan dulu angka puluhan di depan, baru diikuti dengan angka satuan. Nah, karena bilangan ini digunakan untuk menyatakan jumlah satuan hitung, maka ada beberapa satuan yang akan kita gunakan pada bilangan ini. Tapi, di sini aku hanya akan mencantumkan beberapa satuan yang sering atau yang biasa digunakan. Yang pertama, kaji. Satuan ini digunakan untuk menyatakan macam atau jenis suatu barang atau sesuatu. Yang kedua, ke. Ini digunakan untuk menyatakan jumlah secara umum. Yang ketiga ada te. Ini digunakan untuk menyatakan unit atau sesuatu yang bermesin, atau bisa juga barang elektronik. Yang keempat ada mari. Ini digunakan untuk menyatakan jumlah hewan, atau biasa disebut dengan ekor. Untuk yang kelima, sal. Ini digunakan untuk menyatakan usia atau umur. Untuk penyebutan umur atau usia yang menggunakan bilangan ini, orang-orang Korea biasanya hanya menggunakan sampai pada angka 39. Itu artinya, mulai angka 40 ke atas mereka akan menggunakan angka atau bilangan Sino-Korea. Yang keenam ada si untuk menyatakan waktu. Yang ketujuh ada sigan untuk menyatakan lamanya waktu. Dan yang kedelapan ada jan untuk menyatakan jumlah cangkir atau gelas. Yang kesembilan ada jang untuk menyatakan lembar kertas. Dan yang ke-10 ada tal untuk menyatakan lamanya bulan. Yang ke-11 ada myong, saram atau bun untuk menyatakan jumlah orang. Dan yang terakhir ada byong untuk menyatakan jumlah banyaknya botol. Pada bilangan ini, penyebutan atau cara baca untuk angka 1, 2, 3, 4, dan 20 apabila disertai dengan satuan hitung maka akan mengalami perubahan, di mana kita harus menghilangkan huruf terakhir dari angka tersebut. Misal, sebagai contoh di sini aku tuliskan angka 12 myong. Maka angka ini kita baca yol tu myong, bukan yol jul myong. Karena kita harus menghilangkan huruf terakhir dari angka 2 yaitu real. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini aku tuliskan angka 24 byong. Sama seperti tadi, 20 semul, 4 net. Karena ada satuan byong, huruf syet dari angka net kita hilangkan. Jadi semul ne byong. Dan untuk contoh angka 31K sama angka 30 soren 1 hana. Karena ada satuan K, maka huruf terakhir dari hana yaitu vokal A kita hilangkan. Maka angka ini kita baca soren hang K. Nah, untuk contoh angka 43 jang sama 43 40 yaitu mahen 3 set. Nah, karena ada satuan jang, maka huruf syet di angka set kita hilangkan. Jadi mahen se jang. Nah, untuk contoh yang terakhir angka 20. 20 yaitu semul. Karena di sini ada satuan mari, maka huruf real pada angka semul kita hilangkan. Maka di sini kita baca semu mari. Kalau video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian, jangan lupa like, comment, dan share. Terus, ajakin juga buat subscribe channel ini biar aku makin semangat terus bikin video-video berikutnya. See you, fighting!